Oke, selamat pagi buat semuanya teman-teman. Salam pejuang ya untuk kita semuanya. Di pagi hari ini eh, seperti sebelum kita masuk di materi kita, sebelumnya like and comment, subscribe video ini untuk mendukung channel ini lebih jauh berkembang ke depan, ya kan? Nah, jadi di materi ini yang ingin saya sampaikan dalam materi ini adalah bagaimana caranya kita, ya kan, untuk menghadapi sebuah kesulitan-kesulitan yang kita hadapi di setiap hari yang kita lewati, ya kan. Sebetulnya sulit nggak ada yang abadi, ya kan. Sulit hanya sebuah namanya tantangan, ujian buat kita, ya kan, untuk melayakkan kita jauh lebih kuat, jauh lebih dewasa untuk menyikapi masalah kesulitan yang kita hadapi tadi. Bila mana kita sikapi dengan positif, maka masalah tadi akan jadi berkah buat kita dan akan mendatangkan mujizat yang bagus buat kita, ya. Jadi kita tahu ada 10 poin untuk melewati kesulitan dalam apa yang kita jalankan setiap harinya. Yang pertama, kita harus optimis dulu, ya. Apapun yang kita kerjakan, kalau tanpa optimisme dalam diri sendiri, ya kita nggak akan pernah namanya mendapatkan hasil yang terbaik. Karena optimis itu bukan warisan dari orang lain, tapi sebuah pilihan yang dari diri sendiri. Karena kita percaya sama diri kita sendiri, karena kita menjadi diri kita sendiri, ya kan? Karena kita mempunyai integritas dalam apa yang kita kerjakan, ya. Kalau kita dengan rasa cinta dengan apa yang kita kerjakan, kalau kita positif dengan apa yang kita lakukan, tentunya hasil pasti akan kita dapatkan, seperti itu, ya. Yang keduanya, kita yakin nggak dengan apa yang kita kerjakan ini bisa mencapai tujuan kita. Kalau kita nggak yakin sama diri kita, lalu siapa lagi mau yakin sama kita? Bagaimana sudah mau dilewati kalau kita nggak yakin? Kalau kita yakin, jangan pernah mengatakan kamu tidak bisa, tapi coba kamu berkata kamu berani mencoba. Kalau kamu berani mencoba, kamu akan tahu peluang dan tahu kamu bisa atau tidak mencapai tujuan kamu, ya. Poin yang ketiga adalah kegagalan, ya. Kegagalan memang bukan hal yang mengenaskan atau hal-hal yang memang membuat kita cenderung berpikir kerdil, ya, membuat kita berpikir sempit. Namun kegagalan itu kita bisa evaluasi diri kita, apa yang harus kita perbaiki dalam diri kita sehingga apa yang kita kerjakan belum berhasil. Nah, kalau kita mau evaluasi hal itu, ya kan, tentunya kegagalan tadi akan menjadi guru terbaik buat kita ke depan, ya. Yang ketiga, yang keempat adalah perubahan tidak dapat dihindari. Terkadang namanya susah, terkadang namanya sulit, ya, mudah, ya. Karena di ayat suci pun sudah diterangkan, di mana ada kesulitan di situ ada kemudahan. Jadi di mana ada kemudahan di situ ada kesulitan. Jadi kita sikapi dengan di mana ada sulit ada mudah, di mana ada mudah ada sulit. Jadi emang udah berkesinambungan dua hal itu, ya. Yang ketiga adalah jika kita mengalami kesulitan, bisa nggak kita menumbuhkan optimis dalam diri kita untuk kita mencapai sebuah tujuan yang kita ingin gapai. Nah, kalau kita nggak menumbuhkan optimisnya, ya nggak akan pernah ada orang yang bisa menumbuhkan optimis dari diri kita sendiri, ya. Yang selanjutnya adalah kita harus kenal dengan jati diri kita. Kita harus namanya punya iman, ya kan. Dan kita punya iman, kita akan tenang dalam melewati kesulitan. Dan kita tenang, kita akan melewati semua masalah yang kita hadapi. Yang selanjutnya adalah bagaimana cara kita menjaga sikap kita dalam kondisi apapun, ya kan. Bisa kita dihadapkan dengan masa sulit, kita tetap berpikir positif, berprasangka positif, dan bertindak positif. Nah, itu cara untuk salah satu melewati kesulitan yang kita hadapi. Lalu kita serahkan sama yang kuasa agar apa yang kita kerjakan ini nggak terasa beban lah, ya. Jadi enteng kita kerjakannya kalau kita ada doanya yang kita lakukan, ya kan. Terus yang selanjutnya adalah kita bisa nggak mempraktekkan reaksi-reaksi yang positif dalam apa yang kita kerjakan meskipun hasilnya belum sesuai dengan apa yang kita harapkan, tapi kita tetap berpikir positif bahwa apa yang kita akan hasilkan ke depan adalah hal-hal yang luar biasa. Nah, lalu yang selanjutnya adalah di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Yang kaya, yang miskin bisa menjadi kaya, yang tidak sekolah bisa menjadi sukses, ya kan. Yang nggak pernah ditemukan adalah
orang malas yang tidak pernah ditemukan sukses ya. Artinya di dunia ini nggak ada yang nggak mungkin, asal kita mau bergerak, mau berusaha, mau merubah sikap kita dari hal-hal yang buruk jadi lebih baik, pastinya sukses sudah tinggal menunggu kita saja di depan ya. Terus selanjutnya adalah kita harus memulai hal-hal tak kecil di balik kebiasaan-kebiasaan sehari-hari kita yang pernah kita lakukan. Bila mana kita merasa hal itu baik yang kita kerjakan ya, maka lanjutkan dengan secara konsisten. Tapi kalau kita contohnya kebiasaan kita hal-hal buruk yang kita lakukan, maka segera cepat diubah agar tidak terbentuk suatu karakter. Karena kalau sudah jadi karakter, nanti jadi kebiasaan yang buruk yang kita lakukan. Lalu yang selanjutnya adalah kita mempunyai komitmen ya, mempunyai komitmen di mana kita dihadapkan kesulitan, kita ingat bahwa tujuan kita satu, kita mau sukses, kita mau jadi orang yang lebih baik, kita mau punya masa depan yang baik ya kan. Nah jadi itu aja caranya untuk menghadapi kesulitan di setiap apa yang kita hadapi ya kan. Nah, yang penting kita bersyukur ya kan atas apa yang kita alami, yang kita dapatkan. Semoga menjadi pembelajaran buat kita dan semoga menjadi keberkahan untuk kita semua jauh lebih belajar lagi ke depan ya. Itu saja video dari saya. Jangan lupa subscribe-nya untuk mendukung video-video selanjutnya berkembang ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan.